Bayangin lo lagi makan siang, roti masih hangat di oven, anggur baru dituang ke gelas, anjing peliharaan lo lagi tiduran di depan rumah. Terus langit tiba-tiba jadi gelap, bukan gelap kayak mendung, gelap kayak malam jam 1 siang. Dan lo nggak tahu, dalam 18 jam ke depan, kota lo bakal hilang dari muka bumi, bukan dihancuri perang, bukan dijajah, tapi ketimbun 6 meter abu panas dan gak ada yang ingat lokasinya selama hampir 1700 tahun. Ini bukan film disaster Hollywood, ini beneran kejadian dan ini kisahnya Pompeii. Emang iya. Oke, sebelum kita ke bagian ngerinya, gue mau lo kenalan dulu sama Pompei pas masih hidup. Ini bukan desa kecil di pinggiran Pompei, itu kota Romawi yang ramai. Sekitar 11.000 penduduk terletak di Teluk Napoli, Italia Selatan. Ada pasar, ada teater, ada arena gladiator. Bukan ada, bahkan ada bar cepat saji. Serius, arkeolog nemui semacam warung tempat orang beli makanan secara cepat dalam gerabah besar tertanam di meja batu, mirip konsep food court zaman sekarang, cuman versi 2000 tahun yang lalu. Kota ini makmur karena tanahnya subur banget. Dan tanahnya subur itu karena satu alasan, dia duduk di kaki gunung berapi bernama Vesuvius. Ironisnya, orang-orang Pompei gak terlalu khawatir soal gunung itu. Kenapa? Karena udah ratusan tahun gak ada letusan besar. Bagi mereka, Vesuvius itu cuman gunung biasa yang lerengnya subur buat kebun anggur. Mereka nggak tahu gunung itu lagi ngumpulin tenaga. 24 Agustus tahun 79 Masehi. Ada juga bukti dari koin dan tulisan yang bikin sejarawan sekarang lebih condong ke bulan Oktober. Tapi versi klasik yang paling sering disebut ya Agustus. Siang itu biasa saja sampai sekitar jam 1 siang. Vesuvius meletus. Dan ini bukan letusan biasa, ini yang disebut ilmuwan sebagai letusan tipe Plinian. Dinamain gitu justru gara-gara kejadian ini. Letusan ini nembakin kolom abu, batu apung, dan gas panas ke atas. Tingginya bisa sampai 30 km ke langit. Buat perbandingan, pesawat komersial saja terbang di ketinggian sekitar 10 sampai 12 km. Ini 3 kali lebih tinggi. Warga Pompei ngelihat kolom abu raksasa itu dan sebagian dari mereka mulai lari, tapi banyak juga yang mikir ini bakal reda atau nunggu terlalu lama buat ambil keputusan. Itu keputusan yang berakibat fatal. Anehnya, kita punya catatan langsung dari orang yang beneran ada di sana. Namanya Plinius Muda. Waktu itu masih remaja, nonton kejadian ini dari kota Misenium di seberang teluk. Bertahun-tahun kemudian, dia nulis surat ke sejarawan Tacitus, nyeritain detik demi detik apa yang dia lihat. Dari suratnya, kita tahu ada gempa-gempa kecil sebelum letusan, langit yang berubah warna, dan kepanikan orang-orang yang gak tahu harus lari kemana. Pamannya Plinius tua, seorang laksamana angkatan laut sekaligus penulis ensiklopedia alam, justru malah berlayar mendekat ke arah letusan. Alasannya ada 2. Pertama, dia penasaran secara ilmiah, dia mau lihat fenomena ini dari dekat. Kedua, dia mau coba evakuasi warga di pesisir. Plinius tua gak pernah balik. Dia meninggal di pantai dekat Stabie, kemungkinan besar karena menghirup gas beracun dari letusan itu.
Anaknya yang selamat justru jadi salah satu sumber sejarah paling penting soal salah satu bencana alam paling mematikan di dunia kuno. Apa yang sebenarnya membunuh mereka? Pertanyaan yang sering terjadi. Ini bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang berpikir warga Pompei mati ketimbun lava. Faktanya bukan begitu. Yang benar-benar mematikan itu namanya awan panas piroklastik surge. Ini campuran gas panas, abu, sama pecahan batu yang meluncur turun dari gunung dengan kecepatan bisa lebih dari 100 km per jam dengan suhu yang bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Ini bukan sesuatu yang bisa lo lari hindarin. Ini datang secepat itu, sepanas itu, dan ilmuwan modern percaya kebanyakan korban meninggal dalam hitungan detik akibat shock panas ekstrim, bukan karena kehabisan napas pelan-pelan, tapi lebih cepat dari itu. Yang bikin ironis, kota Herculaneum di sisi lain gunung yang justru lebih dekat sama pusat letusan ketimbun material vulkanik yang beda karakter, dan itu justru ngawetin bangunan, kayu, dokumen, bahkan makanan dengan detail yang jauh lebih utuh dibanding Pompei. Kota yang dibukukan waktu. Setelah letusan reda, Pompei ketutup abu setebal beberapa meter. Kota itu hilang, bukan cuma rusak, tapi benar-benar ketimbun sampai nggak kelihatan lagi. Generasi berikutnya bahkan lupa persis di mana lokasinya. Baru pada abad ke-18, penggalian mulai dilakukan dan yang ditemukan bikin dunia kaget. Karena abu vulkaniknya nutupin kota dengan cepat dan minim oksigen. Banyak hal keawetan dengan detail yang luar biasa. Mural di dinding rumah masih kelihatan warnanya. Roti yang lagi dipanggang di oven masih ada bentuknya. Bahkan grafiti coretan iseng orang-orang biasa di dinding kota masih bisa dibaca. Tapi yang paling merinding adalah rongga-rongga kosong yang ditemuin arkeolog di lapisan abu yang sudah mengeras. Rongga-rongga ini berbentuk karena tubuh manusia dan hewan yang ketimbun abu lama-lama membusuk, ninggalin cetakan kosong persis bentuk badan mereka di posisi terakhir sebelum meninggal. Arkeolog Giuseppe Fiorelli pada tahun 1860-an punya ide buat nuangin gips cair ke rongga-rongga itu. Hasilnya cetakan detail orang-orang di detik terakhir hidup mereka. Ada yang lagi meluk anggota keluarga, ada yang meringkuk melindungi kepala, bahkan ada cetakan anjing yang masih terikat rantai, kelihatan lagi meronta. Ini bukan patung seni, ini jejak literal dari manusia yang beneran ada di momen paling akhir hidup mereka. Kenapa ini penting? Diperkirakan sekitar 1000 lebih kerangka manusia udah ditemuin di reruntuhan Pompei, dan penggalian sampai sekarang masih terus berlangsung. Artinya jumlah korban sebenarnya kemungkinan besar lebih tinggi dari itu. Tapi ironisnya tragedi ini juga yang bikin Pompei jadi salah satu situs arkeologi paling berharga di dunia. Karena kota ini dibekukan dalam waktu begitu cepat, kita bisa lihat kehidupan sehari-hari orang Romawi biasa, bukan cuma kaisar dan jenderal yang dicatat di buku sejarah, tapi tukang roti, pedagang, budak, sampai anak-anak kecil.
Vesuvius sendiri bukan gunung yang udah mati. Dia masih aktif sampai sekarang dan jutaan orang tinggal di sekitarnya, termasuk kota Napoli yang padat penduduk. Ilmuwan terus mantau gunung ini karena letusan sebesar tahun 75 Masehi bukan mustahil terjadi lagi. Jadi, emang iya, Pompei itu beneran ada, beneran ketimbun dalam hitungan jam, dan jejak-jejak orang yang mati di sana masih bisa kita lihat sampai hari ini, ribuan tahun kemudian. Kadang sejarah itu bukan cuma tanggal dan nama raja yang perlu kita hafalin. Kadang sejarah itu roti yang gosong di oven dan pelukan terakhir dua orang yang gak sempat lari. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komen menurut lo. Hal apa yang peninggalan Pompei yang paling bikin lo merinding? Sampai ketemu di video berikutnya. Emang iya.